Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam program Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya. Hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2020, saya terberkati dengan firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 21 dan Mazmur 35 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Haleluya Bapak Ibu. Gemar pagi hari ini saya beri judul Perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita anak-anaknya. Bapak Ibu, janji Tuhan sungguh luar biasa bagi kita, anak-anak pilihannya, anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang mau menerima Tuhan, yang mau mengambil langkah untuk taat dan melekat sesuai rencana Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, dan Dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Jangan pernah merasa ragu, merasa takut menghadapi persoalan dalam hidup kita. Selama kita hidup, persoalan itu akan selalu ada, Bapak Ibu. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan setia, menyertai, melindungi, mengasihi kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Jangan pernah ragu Bapak Ibu, jangan pernah merasa takut. Selama kita melekat dan tinggal di dalam Dia, jalan yang terbaik, solusi yang terbaik, dan penyertaan perlindungan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam keluarga kami. Puji Tuhan, bulan Agustus kemarin, keluarga kami dianugerahi oleh Tuhan bertambah lagi 1 anggota. Adik saya diberkati Tuhan, Agustus kemarin dikaruniai seorang anak. Selama masa kehamilan, dari usia 0 sampai 8 bulan, dokter yang merawat menyatakan bahwa ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Tapi menjelang persalinan, kurang 1 minggu, ada berita yang tidak mengenakan. Dokter yang selama ini menyatakan bahwa ibu dan anaknya ada sehat, memberi informasi bahwa ada sesuatu di dalam kepala, tepatnya di otak calon bayi yang akan dilahirkan. Mendengar berita ini, tentunya kedua orang tuanya sangat takut. Karena selama ini yang dinyatakan sehat ibu dan bayi, kenapa tiba-tiba 1 minggu sebelum persalinan ada berita yang sangat tidak enak, yang membuat khawatir. Kedua orang tua ini mencari dokter lainnya. Mereka mencari second opini ke dokter lainnya. Dan dokter yang lainnya ini, dokter B, menginformasikan yang sama, bahwa ada sesuatu di dalam otak calon bayi ini. Kedua orang tuanya lebih down lagi, merasa takut. Karena mereka merasa bahwa ada sesuatu di dalam kepala anaknya. Dan itu sangat mendukakan hati kedua orang tuanya ini. Adik saya ngomong sama saya, ini bagaimana? Saya bilang, ayo coba kontrol ke dokter C. Waktu kontrol ke dokter C, untuk second opini lagi,
dan dilakukan USG 4D. Dokter C ini kan terkenal sangat teliti karena dokter ini profesor dan pasiennya banyak, pastinya lebih teliti. Di situ dokter C juga bilang bahwa ada sesuatu dari hasil USG 4 dimensi ini, ada sesuatu di dalam kepala calon bayi ini dan harus segera dilahirkan. Karena kalau masih dalam kandungan, dokter tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengobati. Jadi harus segera dilahirkan. Singkat cerita, saat persalinan yang harus operasi, saya mendampingi adik saya. Istrinya masuk di kamar operasi. Adik saya sangat takut, hancur hatinya, karena dia sudah mendengar kabar bahwa ada sesuatu di dalam otak anaknya. Saat persalinan, proses persalinan, saya dan adik saya dipanggil masuk ke dalam ruangan oleh dokter anak. Di sana dokter anak menjelaskan secara terperinci bahwa anak ini sudah lahir dan memang dibilang diagnosa dokter anak ini mengalami hidrosepalus. Kepalanya tidak seperti bayi-bayi normal, mengalami sedikit pembesaran dan ada sesuatu di kepalanya yang harus segera ditindaklanjuti. Diagnosa dari dokter anak saat menolong persalinan anak ini ada sesuatu, tumor di otaknya. Begitu. Adik saya sangat terpukul, saya juga terpukul. Kami berdua menangis dan dokter anak ini hanya bilang, berdoa semoga Tuhan memberi mujizat untuk anak ini. Karena massa di otak anak ini lumayan besar, 3-4 cm diameternya. Dan rencananya anak ini akan di USG kepalanya kurang lebih 2 hari lagi. Begitu. Terus saya bilang sama adik saya, gak usah takut. Kalau memang Tuhan izinkan sesuatu terjadi di anakmu, kondisi anakmu seperti ini, pasti Tuhan punya rencana lain. Tuhan punya rencana lebih indah untuk kamu, sekeluarga, dan anakmu. Tetap berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Saya ngomong seperti itu sama adik saya. Dan dia bilang, iya. Singkat cerita, saat akan dilakukan USG kepala, saya ngomong lagi sama adik saya, ayo berdoa, nanti sore anakmu di USG. Sebelum kita tahu hasilnya, kita berdoa, berpuasa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Kami berseru kepada Tuhan, berserah. Kami percaya yang terbaik pasti Tuhan berikan untuk anak-anaknya. Apapun hasil USG nanti, kami akan terima. Bahwa itu memang rencana Tuhan bagi kami. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hasil USG kepala anak ini dinyatakan normal. Normal, tidak ada massa atau tumor yang dikhawatirkan yang selama ini dibilang oleh dokter bahwa ada sesuatu di dalam kepala anak ini. Di USG dari segala sudut tidak ada massa sama sekali di dalam otak anak ini. Oh haleluya, keluarga kami sangat bersyukur, bersorak. Mujizat Tuhan kembali nyata, dinyatakan dalam keluarga kami. Penyertaan, kasih setia, perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Kami bersyukur, mujizat Tuhan terjadi. Diagnosa manusia, kata-kata manusia, keputusan yang dibuat oleh manusia, semuanya dipatahkan dalam kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, anak ini sembuh, normal. Sampai saat ini, tidak ada yang dibilang massa di dalam otaknya. Kami percaya Bapak Ibu, tanpa campur tangan Tuhan, tidak mungkin. Ini semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa bagi kami. Mari Bapak Ibu, kita belajar. Belajar tidak takut, belajar tidak ragu. Kuasa Tuhan sungguh nyata.
Mari kita akhiri Gemar pagi hari ini dengan ucapan syukur yang sungguh luar biasa kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu bagi kami ada sampai pagi hari ini Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas segala kasih setia-Mu bagi kami Bapa. Bahwa kami lebih lagi mendekat Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan mengerti rencana-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan, agar kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih setia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Terus berkemar. Terus nyatakan kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.